Hai teman-teman, selamat datang di petualangan kita kali ini. Kalian tahu kan, lautan itu luas dan misterius banget. Bayangkan, ada begitu banyak hal yang belum kita ketahui di sana. Sebagian besar planet kita ini isinya lautan loh, lebih dari 70% permukaan bumi ditutupi oleh air. Tapi kita baru menjelajahi sedikit banget, kayak baru lihat ujungnya aja. Bayangkan kita baru mengeksplorasi kurang dari 5% dari seluruh lautan. Nah, di kedalaman laut yang gelap itu, banyak banget makhluk-makhluk aneh yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Mereka hidup di tempat yang sangat dalam dan gelap. Ada yang bentuknya lucu, ada yang serem, pokoknya menakjubkan deh. Setiap kali kita menemukan makhluk baru, rasanya seperti menemukan harta karun. Manusia dari dulu emang suka banget sama laut. Laut selalu menjadi sumber inspirasi dan misteri bagi kita. Dari zaman dulu kala, nenek moyang kita udah berlayar mencari ikan dan menjelajahi dunia. Mereka berani menghadapi ombak besar dan badai demi menemukan tempat baru. Tapi tetap aja, laut itu penuh rahasia. Setiap sudutnya menyimpan cerita yang belum terungkap. Setiap tahun, para ilmuwan menemukan spesies baru di laut loh. Penemuan ini membuka mata kita tentang betapa beragamnya kehidupan di bawah sana. Ada yang bentuknya aneh banget, sampai bikin kita mikir, ini makhluk apa ya? Penemuan ini membuat kita semakin penasaran dan ingin tahu lebih banyak. Nah, salah satu contoh ikan aneh itu namanya blobfish. Blobfish ini terkenal karena bentuknya yang sangat unik dan aneh, bahkan sering disebut sebagai ikan paling jelek di dunia. Ikan ini hidup di laut yang dalam banget, sampai tekanannya tinggi banget. Tekanan yang tinggi ini membuat tubuh blobfish yang sebenarnya tidak begitu aneh di habitat aslinya, menjadi terlihat sangat berbeda ketika dibawa ke permukaan. Makanya, bentuknya jadi kayak agar-agar, lembek gitu. Struktur tubuhnya yang seperti gelatin ini membantu blobfish bertahan hidup di tekanan yang sangat tinggi di dasar laut. Terus, ada juga ikan anglerfish. Ikan ini juga tidak kalah aneh dan menarik. Ikan ini punya lampu di kepalanya, kayak pancingan gitu, buat menarik perhatian mangsa di laut yang gelap. Lampu ini sebenarnya adalah organ bioluminescent yang bisa menyala di kegelapan. Serunya, anglerfish betina itu biasanya jauh lebih besar daripada yang jantan, larvae, dan si jantan ini hidup sebagai parasit di tubuh si betina. Wah, unik banget ya. Si jantan akan menempel pada betina dan mendapatkan nutrisi dari tubuh betina. Penemuan ikan-ikan aneh ini nunjukin kalau kita masih tahu sedikit banget tentang kehidupan di laut dalam. Masih banyak misteri yang menunggu untuk diungkap di kedalaman laut yang gelap dan penuh tekanan ini. Ikan-ikan aneh ini punya ciri-ciri yang beda-beda loh. Misalnya, blobfish itu punya tubuh yang lebih ringan daripada air. Jadi dia bisa melayang-layang di dasar laut tanpa harus capek-capek berenang. Kalau anglerfish, dia punya adaptasi yang keren banget buat hidup di kegelapan. Lampu di kepalanya itu ternyata dihasilkan oleh bakteri yang hidup di sana. Terus, giginya juga tajam dan melengkung ke dalam, jadi mangsanya nggak bisa kabur deh. Misteri evolusi, kenapa sih ikan-ikan ini bentuknya aneh banget? Bentuk mereka yang aneh dan unik seringkali membuat kita bertanya-tanya, apa yang menyebabkan mereka berevolusi seperti ini? Ada beberapa teori nih, teman-teman. Para ilmuwan telah mengajukan berbagai hipotesis untuk menjelaskan fenomena ini. Pertama, mungkin karena lingkungan di laut dalam itu ekstrem banget. Kondisi di sana sangat berbeda dengan permukaan laut. Gelap gulita, tekanan airnya tinggi, dan susah cari makan. Ikan-ikan ini harus beradaptasi dengan kondisi yang sangat keras. Jadi cuma makhluk hidup yang bisa beradaptasi, yang bisa bertahan hidup. Mereka mengembangkan kemampuan khusus untuk bertahan di lingkungan yang tidak bersahabat ini. Teori kedua, mungkin karena isolasi geografis. Laut dalam memiliki banyak penghalang alami. Jadi laut dalam itu kan dipisahkan oleh gunung dan jurang yang dalam. Penghalang ini membuat populasi ikan terisolasi satu sama lain. Nah, ini bikin populasi ikan di sana terpisah-pisah dan berevolusi sendiri-sendiri. Setiap kelompok ikan mengembangkan ciri-ciri unik mereka sendiri. Makanya bentuk dan adaptasinya jadi unik-unik. Setiap spesies memiliki cara unik untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras ini. Penemuan ikan-ikan aneh ini ngingetin kita betapa pentingnya menjaga laut kita, teman-teman.
Lautan itu banyak banget manfaatnya buat manusia, mulai dari sumber makanan, obat-obatan, sampai mengatur iklim. Tapi sayang, laut kita sekarang lagi terancam karena polusi, penangkapan ikan yang berlebihan, dan perubahan iklim. Makanya, kita harus jaga laut dan semua makhluk hidup di dalamnya, termasuk ikan-ikan aneh yang baru kita temukan ini. Lautan itu kayak perbatasan terakhir yang belum kita jelajahi sepenuhnya di planet kita ini. Masih banyak misteri yang tersembunyi di dalamnya. Penemuan ikan-ikan aneh ini baru permulaan dari petualangan kita untuk mengungkap rahasia lautan. Dengan terus menjelajahi dan mempelajari lautan, kita bisa lebih memahami planet kita dan kehidupan di bumi. Siapa tahu, kita bisa menemukan spesies baru yang bermanfaat bagi manusia.